bagaimana kita untuk melakukan perubahan perilaku? Prinsipnya untuk melakukan perubahan perilaku itu harus memahami dulu perilaku saat ini. Perilaku saat ini itu seperti apa? Nah, itu penting kita pahami dulu kalau mau merubah perilaku. Setelah kita tahu perilaku yang saat ini, maka kita mau tahu bagaimana perilaku yang kita harapkan. Jadi terkenal sekali di mana-mana dari Sabang sampai Merauke, yaitu Bapak Alwahono, pendidikan terakhir Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja, MKKK Indonesia, pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai praktisi dan konsultan, narasumber sebagai seminar dan training, jabatan sekarang APKPI Direktur, ya tahun 2020-2024, Managing Direktur Orsis Group, anggota Komisi Teknis 13 ISDM, asesor BNSW sudah dia layanin, auditor ISO apalagi sudah dilalap habis-habisan, dan mendapatkan penghargaan di WSO Concern Professional Award 2021. Karya-karya beliau juga sudah terpampang nyata tentang buku 100 anak tambang, dan yang berkorelasi dengan judul saat ini adalah dengan buku Resilient Safety Leadership, bersingkatan sekali. Ini juga diperjualbelikan juga, Bu Retno. Kalau mau jadi leader yang baik, silahkan baca buku hijau ini. Ya, ini dari Men Safety Campaign 2002, dari Sabang sampai Merauke sudah dilaksanakan. Oke, silakan Pak Al. Ya, izinkan saya untuk sharing materi, mudah-mudahan kita bisa simak. Jadi ada beberapa hal yang sebagai pembuka diskusi malam hari ini saya ingin sampaikan juga. Ini salah satu beberapa pandangan dari pandangan-pandangan yang kita buat dan kita diskusi ya. Jadi Bu Retno tadi sudah bercerita juga insiden kita, apalagi di bulan Agustus kemarin ada 3 gitu. Luar biasa sekali kadang-kadang kita melihatnya, dan kita sangat sedih dan prihatin. Kalau saya bisa ngambil salah satu kata daripada direksi perusahaan BUMN kita bilang, jangan sampai ada produksi kita menikmati hidup, tapi ada tetes darah yang keluar dari pekerja-pekerja kita. Jadi kita akan bisa menikmati hasil dari pekerjaan kita di tambang kalau tidak ada darah yang mengalir. Jadi kalau kita melihat tentang perkembangan sekarang, apa sih yang kurang kita lakukan sekarang? Kayaknya kiri kanan kita dan segala strategi yang sudah kita lakukan bertahun-tahun. Jadi kalau lihat perkembangan kita dalam mengelola keselamatan itu untuk mencapai keselamatan yang zero incident ini dari sudut keselamatannya ya, biasanya sebagai titik awal yaitu kita menerapkan regulasi engineering dan standar. Ini adalah satu yang sudah sangat lama ya, teknik-teknik yang sangat lama. Nah, kita sudah sangat kuat sekali terkait dengan regulasi engineering dan standar-standar ini sebagai tonggak awal dari penerapan safety yang sangat lama dan sampai kini juga luar biasa, masih sangat powerful. Kemudian pengelolaan keselamatan itu berkembang. Untuk bisa mengelola keselamatan agar insiden kita bisa turun, maka kita lakukan adalah manajemen risiko. Karena pada inti pengelola keselamatan itu adalah bagaimana kita dapat mengolah hajat and risk, bahaya dan risiko kita dapat kelola. Nah, pengelolaan terhadap bahaya dan risiko ini tidak akan bisa juga dilaksanakan secara efektif kalau kita tidak menerapkan pengelolaan keselamatan dalam sebuah sistem manajemen. Kita bersyukur di Republik ini sudah ada SMKP ya, satu standar untuk seluruh tambang yang ada di Indonesia. SMKP kita sudah efektif. Nah, walaupun kita sudah menerapkan SMKP, tapi insiden-insiden kita juga masih cukup tinggi gitu ya. Maka hal apa lagi yang menjadi penting? Maka semua ini baik regulation, risk management, manajemen sistem terkait safety management system itu tentu ada bisa berjalan baik kalau ada leadership dan komitmen. Maka saat ini tentu kita membahas terkait leadership dan komitmen itu menjadi peranan penting agar berjalan efektif sehingga insiden dapat turun. Kita bisa lihat contoh pemimpin yang hebat seperti yang disampaikan Bu Retno tadi ya, yang sangat peduli, yang memberi contoh yang baik, biasanya tingkat insidennya juga menurun, kepedulian orang juga bagus. Kemudian yang berikutnya, kalau leadership komitmen dan menjadi contoh ya, maka bisa terbangunlah yang namanya perilaku-perilaku aman atau perilaku selamat di tempat kerja, sehingga pada akhirnya dari perilaku ini tentu akan membangun culture sampai ke life action safe atau risk tolerant yang dilakukan, dan pada akhirnya kita menciptakan human performance. Membangun budaya adalah membangun manusia yang memiliki nilai dalam keselamatan. Tentu salah satunya produksinya bisa tercapai ya, terbebas dari insiden atau kecelakaan dalam bentuk apapun. Mungkin ini sekilas saja ya, memang menjadi diskusi panjang ini, tapi kita tahu sekarang langkah-langkah
kita sudah mempunyai sistem, tapi kita sekarang harus galakkan leadership, sehingga nanti kita membangun behavior safety-nya kita, dan pada akhirnya kita mencapai culture. Ya, dan ujung penilaian kita tentu safety performance yang kita harapkan. Kemudian yang berikutnya, saya akan membahas sedikit mengenai perubahan. Ya, mungkin kemarin diskusi sama Bu Retno juga, saya terinspirasi sekali sama beliau. Kenapa kita perlu melakukan perubahan? Kita perubahan pertama adalah kita mempertahankan hidup. Ya, pasti ya, kita dari waktu ke waktu mengalami berbagai hal, dan kita terus melakukan perubahan-perubahan, baik yang perubahan kita lakukan secara sengaja, maupun perubahan itu terjadi tanpa kita lakukan apa-apa pun berubah, karena tuntutan yang merubah kita. Tapi kalau kita berbicara tentang manajemen perubahan, dalam bahasa Bu Retno namanya emosi, ya, mungkin tidak disampaikan sempat ini, adalah suatu perubahan yang dikelola dalam tren waktu tertentu, ya, dalam program tertentu. Tapi kalau perubahan secara alamiah dan normatif itu tidak perlu dirubah pun dia akan berubah, ya, karena tekanan sosial dan lain-lain. Yang kedua, kenapa orang berubah? Karena ingin untuk maju, ya. Semua orang pasti ingin berubah, hidup lebih baik dan seterusnya, ya. Kemudian kita ingin berkembang sehingga kita perlu melakukan perubahan-perubahan. Nah, tanpa dengan melakukan perubahan kita akan di jalan di tempat. Karena dengan perubahanlah kita bisa bertumbuh dan berkembang. Kemudian perubahan juga memberikan harapan kepada kita semua. Ini sebagai gambaran kenapa kok kita perlu berubah. Nah, saya fokus kepada perubahan perilaku. Tapi sebelum kita membahas perubahan perilaku, kita perlu memahami dulu, ini sering saya sampaikan berulang-ulang juga. Ya, untuk kita bisa melakukan perubahan perilaku, maka kita perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku. Ya, pertama, pandangan orang. Perilaku itu dipengaruhi oleh apa? Oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kalau Bu Retno tadi sampaikan, ada berbicara tentang ya motivasi, ya, tentang agility, ya, termasuk kompetensi, itu adalah bagian-bagian dari internalnya. Kemudian faktor-faktor eksternal tadi juga disampaikan terkait dengan bagaimana perusahaan melakukan pengelolaan satu atau karena faktor-faktor yang lainnya. Jadi pola pandang yang pertama yaitu perilaku karena dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Yang kedua, kenapa perilaku orang itu tumbuh gitu ya? Apa yang membuat dia perilaku itu muncul gitu ya? Karena sebenarnya karena dorongan daripada nature. Nature itu di mana DNA-nya, di mana dilahir, dibesarkan kayak Ibu udah sampaikan tadi, yang sehingga menjadi budaya cium tangan, ketupat dan segala macam. Itu adalah nature dari keluarganya selain faktor genetik dan memang didikan di dalamnya. Kemudian juga ada faktor nurture. Nurture itu adalah pola asuh dia. Ya, pola asuh yang mempengaruhi. Kalau dalam perusahaan tentu pola asuh perusahaan bagaimana perusahaan mengelolanya. Dan yang ketiga, ada yang berpendapat bahwa yang mempengaruhi perilaku adalah person dan environment. Dari diri dia atau dari lingkungan yang mempengaruhi dia. Jadi kita pahami dulu apa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, tentunya nanti memudahkan kita untuk melakukan treatment terhadap perubahan perilaku itu kalau kita tahu faktor-faktor pendorong perubahan perilaku. Namun begitu dia masuk ke tempat kerja, tentu kita tidak bicara lagi tentang nature dan lain-lain, tapi justru menjadi improvement buat kita. Kemudian mengapa kita butuh perubahan? Nah, Bu Retno sudah nyampaikan tadi ya, bahwa perubahan itu sebenarnya terjadi karena ada motivasi. Ya, motivasi mendorong tindakan kita untuk berubah. Ya, motivasilah yang mendorong kita untuk berubah. Berubah sebenarnya karena motivasi itulah yang memunculkan perilaku-perilaku orang di tempat kerja. Perilaku itu bisa perilaku yang sifatnya negatif. Kalau kita di safety ngomongnya adalah at risk behavior atau tindakan-tindakan yang tidak aman tadi. Ya, at risk behavior, dan behavior yang muncul juga adalah behavior yang safe behavior. Jadi bisa muncul yang aman, tidak aman tergantung kepada motivasinya. Nah, sekarang kita perlu paham, kalau Ibu tadi sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana motivasi itu dimunculkan untuk memberi semangat. Di sini mungkin kami agak balik sedikit. Motivasi itu karena dorongan apa gitu, sehingga motivasi itu muncul, ya kan? Menselaraskan yang disampaikan Ibu yang luar biasa tadi. Yang pertama, mendorong orang motivasi itu karena ability, karena dia memiliki kemampuan. Kemampuan yang tentu didukung oleh pengetahuan dan keterampilannya. Karena motivasi itu sangat didorong oleh kemampuan seseorang. Ya. Nah, itu secara singkat seperti itu ya.
Kemudian yang kedua adalah motivasi didorong juga oleh kesempatan-kesempatan dan peluang yang ada. Jadi dia punya pengetahuan, dia kemudian dia tahu, dia mengerti, dia siap melakukan perubahan, tetapi tidak ada sumber daya yang mendukung atau organisasi di tempat bekerja dia tidak mendukung. Itu juga akan memberikan pengaruh sehingga motivasi atau perubahan itu tidak akan terjadi, ya. Perubahan itu tidak akan terjadi, ya, kalau kesempatan untuk berubah juga tidak ada. Kemudian perubahan itu akan terjadi apabila kita tahu, ya, kemudian kita mengerti, ya, kemudian siap melakukan dan kesempatan juga ada, sehingga motivasinya muncul dan didorong oleh kemampuan dan memang kesempatan dia untuk muncul ada sehingga dapat berubah. Tapi motivasi itu tidak hanya ability dan opportunity. Kita lihat dengan COVID-19 dan perkembangan 4.0, ya, PUKA tadi segala macam, bahwa motivasi didorong juga oleh tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini, ya, sehingga tantangan itu juga memberi motivasi orang untuk berubah. Nah, motivasi ini, ya, lahir karena ada dorongan dari kemampuan dari ability-nya, kemudian opportunity dan treatment-nya. Kalau kita sebut model ini, ya, sebenarnya kita sebut namanya ATOM, ya. Ability, trait, opportunity, dan motivasi. Tapi bukan ITOM, ya. Salah satu peserta itu ada namanya Itom Arifin kesempatan malam ini. Maaf ya Pak Itom, Pak Itom Arifin. Tapi model ini Pak Itom beda sedikit aja, diganti A saja lah I-nya. Jadi Atom Arifin, ya, Atom ya, maaf Pak. Jadi ability, treatment, opportunity, dan motivasi. Nah, ability, treatment itu yang memberikan motivasi. Ini adalah level tertinggi yang disarankan sebagai variasi dari model untuk mempengaruhi perilaku dari setiap orang di tempat kerja. Nah, kalau lihat yang di bawah ini, salah satu tidak terjadi, ya tidak ada perubahan. Sekilas ya. Kemudian macam-macam perubahan. Jadi kita harus kenal juga perubahan apa yang kita harapkan, peningkatan perilaku. Jadi yang sudah baik sekarang kita naikkan, misalnya perilaku yang sudah baik sekarang kita naikin menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, perilaku yang sudah bagus di-maintain, dipelihara, ya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah mengurangi atau menghilangkan perilaku-perilaku yang negatif, ya, perlu enforcement dan lain-lain, ya. Perilaku yang at risk behavior itu juga kita perlu lakukan pengendalian. Kemudian perubahan perilaku juga adalah perkembangan atau peluasan daripada perilaku yang ada. Ini model macam-macam dari perubahan perilaku. Ya. Kemudian perubahan perilaku sendiri itu sebenarnya adalah suatu fenomena yang sifatnya alami dan berkesinambungan. Jadi terus-menerus, ya. Tapi kalau kita mau ngelola, memanage, berarti ada time-frame yang diperlukan. Nah, bagaimana kita untuk melakukan perubahan perilaku? Prinsipnya untuk melakukan perubahan perilaku itu harus memahami dulu perilaku saat ini. Perilaku saat ini itu seperti apa? Nah, itu penting kita pahami dulu kalau mau merubah perilaku. Setelah kita tahu perilaku yang saat ini, maka kita mau tahu bagaimana perilaku yang kita harapkan. Jadi banyak sekali contoh-contoh, ya, kita bahwa menyatakan perilakunya tidak sesuai, tidak tepat. Tapi perilaku yang tepat diharapkan seperti apa? Sehingga untuk melakukan perubahan perilaku, maka kita memahami perilaku saat ini dan perilaku yang kita harapkan, ya. Kemudian kita buat di situ gap, ya. Gap apa sih? Gap perilaku saat ini dan perilaku diharapkan. Jadi kalau kita jadi pemimpin di satu tempat kerja, kita membaca perilaku yang mana gitu. Ada nggak yang masih naik gitu kan? Tadi apa? Naik tangga atau apa, tidak pakai 3-point kontak, malah bawa tas atau bawa apa gitu, bawa alat, bawa tool gitu, ya. Itu gap. Nah, setelah kita dapat gap, maka setiap pemimpin di tempat kerja harus memahami nih, kalau mau merubah perilaku, gapnya apa gitu. Jadi perilaku yang diharapkan itu juga harus di state dengan jelas. Dari gap inilah maka kita lakukan intervensi terhadap perubahan. Jadi bagaimana kita mengintervensi sehingga perilaku yang lama ini, ya, perilaku yang ada saat ini, kita rubah menjadi perilaku yang sesuai kita harapkan, maka kita lakukan intervensi. Nah, bagaimana teknik melakukan intervensi, nanti kita diskusi di slide berikutnya. Nah, sehingga perilaku diharapkan ini kalau sudah terjadi nanti, maka kita kembangkan, kita pertahankan untuk dapat menjadi budaya tentunya. Ya, prinsip dasar perubahan perilaku itu harus merubah, ya, dari perilaku yang saat ini
ke perilaku yang akan datang, yang diharapkan. Jadi dari ke gitu ya, prinsip dasarnya itu. Oke ya. Gimana kalau kita lihat model perubahan perilaku? Jadi gini, model perubahan perilaku ini salah satu model yang dikembangkan oleh Coach Lewin ya. Coach Lewin itu adalah orang berkebangsaan Jerman ya, kemudian dia naturalisasi ke Amerika tahun 40-an ya. Dia adalah seorang psikolog yang sangat terkenal sekali, menjadi banyak rujukan orang untuk merubah perilaku di tempat kerja. Jujur saja ya, mungkin kami sering diskusi sama Bu Retno juga, model ini yang sering kami gunakan ya. Bagaimana kita masuk ke dalam satu organisasi untuk merubah ya tatanan di dalam organisasi untuk menjadi lebih baik. Ya, maka langkah pertama yang kita lakukan biasanya apa? Kita melakukan pencairan dulu. Jadi unfreezing itu adalah melakukan pencairan dari perilaku yang saat ini. Jadi kondisi yang saat ini kita get dulu, kita baca dulu ya, kita pahami dulu. Setelah kita memahami kondisi yang ada saat ini, kan namanya perubahan itu tidaklah seperti kita membayangkan begitu mudahnya gitu ya. Seperti kita menanak telur sebentar masak, nggak akan seperti itu gitu ya. Kalau Pak Eko cerita tadi, maka kalau seandainya kita besi baja tua, karena saya ngambil cerita yang udah diceritain aja ya, banyak contoh sekali ya. Besi yang sudah tua kita cairkan dulu gitu ya, sehingga kita bisa olah dan bisa kita bekukan kembali sesuai dengan kebutuhan, apa jadi paku, apa jadi besi ukuran berapa gitu ya. Maka prinsip untuk merubah perilaku itu adalah perilaku yang ada sekarang ya, kita pahami dulu ya, kemudian kita harus hancurkan dulu. Jadi sesuatu yang sudah status quo, sesuatu yang sudah mapan dianggap, maka kita harus hancurkan dulu. Sehingga orang semua yakin. Dalam satu organisasi itu harus yakin dulu kalau perubahan itu memang diperlukan. Maka langkah kita apa? Kita selalu bikin gap. Di awal kita selalu bikin gap. Tadi gap perilaku. Setelah tahu gapnya kita hancur dulu. Apakah perilaku kan kita benar-benar ingin berubah apa tidak? Karena kalau dia tidak ada keinginan untuk berubah dan dia tidak yakin bahwa perubahan itu membawa sesuatu yang baik, itu perubahan tidak akan terjadi. Percuma kita bikin program perubahan apapun, perusahaan yang belum sistem menjadi sistem, perilaku yang unsafe, misalnya at risk behavior menjadi safe, itu tidak akan kita bisa lakukan dengan baik ya. Jadi program perubahan tinggal program. Kalau seandainya kita tidak bisa menghancurkan dulu, dihancurkan dulu. Kalau besi tadi dibuang karat-karat, dimasak, dicairkan dulu. Nah, setelah mencair, barulah kita lakukan perubahan, rencanakan perubahan, terapkan perubahan, dan seterusnya. Setelah itu dilaksanakan, ya kemudian kita bekukan kembali dalam satu ya perubahan baru. Jadi perilaku yang A sudah berubah menjadi perilaku yang B, maka ditetapkan target waktu kapan kalau kita bicara manajemen perubahan. Nah, pada saat unfreezing itu, pencairan suasana, sadar atau tidak sadar sebenarnya kita lakukan. Kita masuk dalam satu organisasi, punya anak buah seperti ini, misalnya pelanggaran kok banyak sekali gitu ya, maka kita harus berikan keyakinan kepada mereka bagaimana agar mereka ini yakin ya, mereka tuh sadar bahwa mereka perlu berubah, ya kan? Mereka sadar untuk perlu berubah. Misalnya kalau kita yakin merokok itu sehat, tidak masalah gitu, tidak akan pernah bisa berubah untuk berhenti gitu ya. Tapi kalau setelah diberi keyakinan, wah ini bermasalah buat saya, mulai goyah, digoyahkan dulu kayak apa ya, keyakinan yang sudah ada, atau status quo-nya dihancurin dulu gitu ya. Nah, pada tahap unfreezing ini tentunya ya pencairan ini partisipan ya, semua orang yang ada di dalam kelompok itu memahami dan menerima perubahan. Baru dilakukan, bergeraklah maju menuju perubahan baru yang juga sudah kita identifikasi perilaku seperti apa satu persatu. Kalau kita punya operator, perilaku saat ini apa, yang diharapkan apa. Ini mereka harus tahu semuanya dan mereka harus menerima. Setelah berubah dalam suasana yang baru, ya dalam perilaku yang baru, maka baru kita bekukan dan kita pelihara terus-menerus sehingga dapat menjadi budaya. Nah, ini adalah satu model perubahan. Sekilas saja. Nah, bagaimana strateginya? Strategi untuk melakukan perubahan tadi, atau bahasa lain, kalau dari perilaku yang saat ini dan perilaku yang diharapkan, kita dapat gap-nya, tadi kita minta untuk lakukan intervensi. Nah, bagaimana cara kita mengintervensi?
dari perilaku yang lama ya yang ada saat ini ke perilaku yang baru. Cara intervensi yang gimana? Ada banyak cara intervensi ya. Cara yang pertama adalah dengan cara paksaan atau bahasa yang lebih lembut itu adalah bahasa perintah. Kerjakan sudah ya, dipaksa tadi apa? Terpaksa dan terbiasa akhirnya gitu ya, dipaksakan. Kalau melanggar diberilah sanksi-sanksi, berubah juga dia. Walaupun dalam jangka panjang mungkin banyak kontroversi dengan hal ini, dengan cara paksaan. Ya, kalau saya mengibaratkan itu, kalau dulu kita salah ya dipukulin langsung masa kecil. Terlepas dari kita tahu tidak tahu pokok pukul, sehingga kita tahu oh itu salah gitu ya. Nah, dengan cara paksaan efektif ya silahkan kita kaji, tapi dalam jangka panjang tentu dampaknya tidak baik, bisa menimbulkan dendam dan lain-lain. Kemudian yang kedua ya adalah dengan cara memanipulasi. Jadi merubah perilaku yang lama dengan perilaku baru yaitu dengan cara memanipulasi ya. Kemudian cara manipulasi gimana caranya? Merubah lingkungan fisik tempat kerja, merubah sarana prasarana, merubah peralatan dan lain-lain. Dikasihlah CCTV, dikasihlah kamera, dikasihlah GPS dan lain-lain, apapun bentuknya, sebagai bentuk untuk memanipulasi keadaan dia ya, sehingga dia akan berubah juga, merasa terawasi terus-menerus dan dengan berbagai pendekatan yang merubah lingkungan jadi bersih, masuk ke situ pun dia menjadi ikut tadi tata geraha kata ibu misalnya. Nah, dengan cara memanipulasi keadaan ya, dia akan berubah juga. Perubahan berikutnya intervensi apa? Dengan cara persuasi, dengan melakukan pendekatan-pendekatan. Bagaimana melakukan mendekat? Dengan diskusi, dengan pola coaching, dengan pola mementoring mereka, sehingga mereka bisa berubah, diskusi gitu ya. Kemudian beri argumentasi untuk meyakinkan mereka perubahan baru, kemudian memodifikasi ya kan. Kemudian juga ada kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dari persuasi tadi, maka terjadi perubahan perilaku ke perubahan baru. Kemudian yang berikutnya adalah dengan cara fasilitasi, dengan cara konsultasi misalnya, sehingga menemukan cara-cara yang diharapkan sesuai. Jadi si partisipan dan para leader tadi menyepakati caranya gitu ya, lebih lama, lebih bijak gitu, lebih lembut ya. Kemudian terjadi perubahan. Jadi ada empat cara intervensi, yang mana yang mau kita pakai ya silahkan kita kaji yang mana dipakai. Namun bisa saja keempat ini semuanya kita lakukan ya, sehingga perubahan perilaku yang lama ke perilaku baru itu menjadi cepat ya. Ini gambaran aja bagaimana cara kita merubah perilaku. Tapi ingat, merubah perilaku tadi harus sudah kita identifikasi perilaku apa yang harus dirubah ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini saya jelaskan sekilas saja, bahwa perubahan itu pertama itu harus ada inisiator untuk melakukan perubahan. Nah, satu yang ada di Bu Retno, saya bongkar rahasianya, mudah-mudahan Bu Retno-nya tidak marah gitu ya. Sebagai inisiator perubahan di Bu Retno itu, dia sudah kalau nggak salah buat agen perubahan itu udah lebih dari 1.000 orang gitu ya. Wah, apresiat banget gitu ya. Ini adalah kekuatan dari pemakarsa perubahan itu ya. Pemakarsanya harus ada pemakarsa perubahan. Nah, dari pemakarsa perubahan terjadi karena ada agen. Siapa yang menjadi agen perubahannya ya, sehingga membentuk agen perubahan segitu banyak di dalam organisasi ya. Kemudian apa fungsi masing-masing nanti kita juga bahas ya. Kemudian dari agen perubahan itu mereka juga harus membaca tadi apa yang harus dirubah. Bagaimana melihat apa yang berubah tadi, dibikin gap kan, dari perilakunya awal, kemudian dari perilaku yang diharapkan itu ya saat ini. Nah, dari apa yang dirubah kemudian kita lakukanlah perubahan. Nah, perubahan ini tidak akan dapat dilakukan apabila kita tidak ya melakukan perubahan dalam sebuah proses perubahan ya. Kalau perubahan itu memang mau kita lakukan secara masif dan sungguh-sungguh dalam mengelola dalam dimanage perubahan itu bukan secara alamiah berubah. Maka caranya gimana tadi? Cairkan ya, cairkan dari suasana yang saat ini. Kalau tadi ngomong besi itu dicairin dulu, besi bekas tuh karat-karat hilang, semua hilang gitu ya. Kemudian baru lakukan proses buah kalau semua orang sudah menerima tadi.
Kemudian setelah berubah terjadi, maka dibekukan, dibina secara terus-menerus, dibekukan. Ya. Kemudian bagaimana cara intervensi? Tadi seperti dia, ada strategi yang bisa dipakai, yaitu dengan perintah atau keputusan atau paksaan, manipulasi, ya persuasi, ya dengan cara kesepakatan-kesepakatan tadi ya. Nah, inilah dari sini nanti maka terjadilah perubahan. Nah, namun kita terus selalu mengevaluasi, ya lakukan evaluasi lagi oleh pemakarsa perubahan itu, apakah perubahan itu sudah efektif atau belum. Nah, kalau perubahan-perubahan itu sudah terjadi dengan baik, nah tinggal improvement lagi dalam tentu kapan kita merubah, kapan targetnya, namanya manajemen pasti ada planning organization sampai ke waktunya. Maka pemakarsa ini adalah menetapkan rencana perubahan apa yang harus dilakukan. Yang kedua, agen perubahan itu adalah para leader-leader yang diminta untuk memimpin perubahan di dalam satu kelompok atau organisasi. Yang kemudian pelaksanaannya harus ada proses, ya perlu ada proses dan teknik-teknik intervensi yang mau dipakai, sehingga hasilnya nanti kita akan lihat apakah hasil efektif atau kurang efektif. Oke ya, saya sekilas saja ya. Kemudian yang berikutnya ya, leader tadi kita sepakati bahwa leader itu adalah sebagai agen perubahan. Selain pemarkarsa tadi, tentunya kita harus menetapkan agen-agen yang melakukan perubahan. Biasanya perubahan tidak bisa terjadi secara efektif kalau tidak ditetapkan siapa change agent-nya, siapa agen-agen perubahan yang ditetapkan, yang mereka memahami kondisi-kondisi apa yang harus dirubah. Jadi tadi ada leader, ya. Leader adalah orang pemimpin yang memiliki keterampilan di bidang tertentu dan memiliki kemampuan leadership. Leadership itu adalah merupakan kemampuan mempengaruhi orang, tapi yang konstruktif maksudnya ya. Pengaruh yang konstruktif, jangan yang negatif ya. Kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang korporatif ya tentunya untuk mencapai tujuan direncanakan. Jadi pemimpin itu leadership ya, kepemimpinan itu tidak harus punya anak buah kata Bu Retno tadi. Tapi kalau dia seorang leader, tapi dia juga seorang manajer yang punya leadership, keren banget gitu ya. Ya keren banget, kalau ibu manusia banget, gue keren banget aja lah gitu ya, keren banget gitu ya. Nah, jadi tentu mempunyai kemampuan sebagai seorang leadership ya, mempengaruhi orang. Mempengaruhi orang tidak hanya pemimpin, tetapi bukan pemimpin pun bisa mempengaruhi. Seorang operator bisa mempengaruhi operator lain dan seterusnya ya. Seorang leader satu bisa mempengaruhi yang lain karena dia memiliki kemampuan leadership. Nah, agen perubahan ini fungsinya adalah sebagai orang yang menentukan ya, orang yang menentukan keberhasilan dari suatu perubahan perilaku. Oleh karena itu, agen perubahan itu berarti mampu komunikasi, mendengarkan, memfasilitasi kelompok, mudah ditemui, dipercaya, jujur, kata Pak Eko tadi, sidik, tablik, amanah, patonah gitu ya, dan memiliki kemampuan leadership. Nah, salah satu kemampuan leadership coba kami juga susun kemarin dalam 8 pilar resilience leadership. Bagaimana seorang safety leadership yang bukan hanya orang safety tapi non safety tentunya mampu mereka menjadi pemimpin keselamatan yang tangguh di tempat kerja. Tugasnya adalah membuat ide, perubahan dan lain-lain. Kayaknya waktunya habis ya Pak Agung ya. Nah, termasuk 8 pilar leadership ini penting untuk menjadi seorang leader yang dapat mempengaruhi ya, dapat mempengaruhi atau membangun perubahan di tempat kita. Seorang leader harus memiliki kompetensi, memiliki kredibilitas, aksi tindakan nyata ya. Tindakan nyata mereka apa? Tadi Ingarso Sung Tulodo Ing Mandia Manukaso itu satu tindakan nyata mereka. Kemudian mereka mampu visi buat gap dan seterusnya, komunikasi, akuntabilitas, kolaborasi dan pengakuan. Nah, ini juga bisa diukur bagi seorang leader di mana kelemahan saya masuknya adalah masih masuk ke level yang mana ya. Kemudian peranan leader dalam perubahan perilaku ya, singkat aja tentu menjadi teladan ya dalam penerapan perubahan, melakukan edukasi, sosialisasi, dan melaporkan perkembangan-perkembangan, serta mengevaluasi nanti efektivitas. Nah, itu adalah fungsi mereka, tapi dia juga memiliki peran. Pertama, leader tadi adalah pemakarsa. Jadi dia yang membangun ide perubahan itu, kenapa perubahan menjadi penting. Juga seorang leader menjadi agen perubahan,
Nah, untuk perubahan itu bisa tercipta, maka dia harus menumbuhkan bahwa perubahan itu penting dan meyakinkan semua orang yang ada di bawahnya bahwa perubahan itu penting. Dan mereka merasa penting dan merasa perlu berubah. Jadi menumbuhkan urgensi, menciptakan visi perubahan, mengkomunikasi tentunya, dan menghapus rintangan-rintangan. Ada banyak cara sebenarnya, kita bisa diskusi menghapus rintangan. Yang namanya perubahan itu banyak sekali yang tidak bisa menerima perubahan, ya. Sulit menerima perubahan. Apakah kita akan naik faktor pendorong yang kita perkuat, ataukah rintangan yang kita kurangi. Kemudian menciptakan sasaran jangka pendek, jangka pendek, jangka pendek, kemudian sampai dia tercipta sasaran jangka panjang, memelihara perubahan, dan perubahan tadi dapat kita kukuhkan menjadi budaya. Bagaimana budaya itu? Kayaknya Bu Retno sudah menjelaskan panjang lebar. Nah, itu paparan singkat tentu dari kami. Mohon maaf Pak Agung karena saya lihat waktu dan jam 21:05, tapi secara kerangka pikir bahwa yang namanya manajemen objek atau perubahan, mengelola perubahan, ya termasuk perubahan perilaku, itu harus dibuat perencanaan yang baik, ya, dan dibuat tata waktu yang baik, sehingga manajemen, fungsi manajemen yang berjalan. Jadi bukan hanya dari waktu ke waktu secara terus-menerus, itu tetap dilakukan, tapi periode tertentu ada keberhasilan, dievaluasi keberhasilan lagi, dievaluasi keberhasilan. Jadi ada banyak sekali cerita-cerita contoh bahwa kita sering menyalahkan bawahan kita, perilaku bawahan saya tidak sesuai gitu ya, si operator melakukan tidak sesuai misalnya perilakunya. Tapi ditanya kepada atasnya, perilaku yang sesuai diharapkan oleh atasan seperti apa? Nggak tahu. Maka itu kita belum memahami bagaimana kita mengelola perubahan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan ya. Dan ini sudah larut malam, tapi topik yang sangat menarik, luar biasa berbicara mengenai perubahan. Dan jujur saja, strategi perubahan inilah yang model perubahan ini yang kami sering pakai dalam satu organisasi. Kalau kita datang satu organisasi, kita gap dulu. Setelah kita gap, kita lihat dulu, kita diskusi dengan manajemen perusahaan dan seluruh fungsi yang ada perusahaan, bahwa dari gap ini mereka setuju nggak kalau ini perlu dirubah? Oh iya Pak, setuju, kita harus merubah seperti ini. Baru mainkan langkah-langkah berikutnya untuk mengelola perubahan, dan kita sudah menetapkan frame perubahan nanti seperti apa. Tapi kalau langkah awal tidak dilakukan, biasanya bercerita perubahan hanya menjadi agenda-agenda yang tidak terukur hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, izin bertanya untuk Pak Wahono nih, mencairkan dan menghancurkan perilaku yang salah atau tidak benar, berarti kita harus mempunyai standar perilaku yang benar terlebih dahulu. Dengan kata lain, sebelum kita mulai strategi Lewin, change model, kita harus mempunyai standar sesuai dengan target perilaku yang seperti apa yang ingin kita rubah. Gimana Pak Wahono? Ini izin tanggung jawab ya. Siap ya, Pak Agung, terima kasih. Ya Pak Nur Fauzi, betul sekali Pak. Jadi kalau orang ingin merubah sesuatu, kan kita harus tahu dulu yang mau dirubah tuh mau jadi apa gitu. Jangan sampai kita ingin merubah sesuatu yang tidak tahu batas ukuran perubahannya itu seperti apa. Maka betul sekali. Jadi kalau kita mau mengelola perubahan itu harus melihat dulu perubahan yang diharapkan seperti apa, kondisi saat ini seperti apa. Nah, gap itulah menjadi PR kita, ya, menjadi apa yang harus kita lakukan sehingga perubahan itu terbentuk seperti diharapkan. Jadi tidak lagi bercerita kondisi begini saya mau berubah gitu ya. Tetapi berubahnya juga harus jelas. Nah, itulah sangat penting sekali, sehingga kalau seandainya sudah ada perubahan yang diharapkan itu, ya, perilaku baru yang diharapkan, perilaku lamanya tadi sudah kebaca gapnya, tinggal PR-nya yang paling berat itu adalah meyakinkan mereka. Setiap individu yang mau diajak berubah itu harus yakin, harus dia percaya, ya, sehingga dia bisa menerima sebuah perubahan itu. Kalau dia sudah menerima, maka proses untuk melakukan perubahan itu biasa lebih mudah. Betul Pak Nur Fauzi. Jadi harus kebaca dulu. Jadi banyak organisasi ingin melakukan perubahan, tapi perilaku perubahan yang diharapkan tuh apa gitu. Harus, kalau perusahaan itu mau merubah 10, bikinnya 10 dulu.
Kalau Ibu tadi P5M dulu, APD dulu, kalau itu masih banyak problem, bikin 10 dulu perilaku yang diharapkan misalnya, karena ini masih jadi gap. Nah, targetnya kapan? Gitu. Seperti itu, betul Pak Nur Fauzi. Makasih Pak Agung. Pak Nur Oke, Fauzi gimana mungkin Pak ada Nur? komen, silakan. Silakan Pak Nur Fauzi, kalau ada tanggapan lain. Intinya tidak mudah membuka telapak tangan ya, Pak ya, ada proses ya. Ada kemampuan Pak Agung. Kalau nggak punya kemampuan, repot juga. Ya. Punya Baik, kemauan, nggak punya kemampuan, repot ya. Oke. terima kasih Pak Wahono. Ya, soalnya kan tadi kalau kita mau menghancurkan sesuatu kan kita nggak bisa menghancurkan jika kita tidak mempunyai apa itu dasar yang apa itu istilahnya apa ya, perlawanannya kan harus punya perlawanan Pak ya. Misalnya tadi misalnya apa itu perilaku yang salah, misalnya nggak pakai helm, kita harus punya perlawanannya, standarnya harus memakai helm misalnya, seperti itu Pak ya, berarti ya. Betul. Jadi contoh aja perilaku COVID gitu ya, kita harus pakai masker selalu kemana-mana gitu kan ya Pak ya. Jadi perilaku yang diharapkan apa? Kamu dimanapun berada kecuali sendiri gitu kan, harus pakai masker gitu. Itu contoh kecil aja ya. Contoh besar di lapangan kan banyak. Jadi kita udah tahu yang diharapkan tuh pakai masker, dan sekarang orang banyak nggak pakai, itu aja. Nah, yang nggak pakai itu harus di change agentnya, agen perubahan itu melakukan satu approach, satu teknik intervensi, sehingga orang itu sadar betul bahwa kalau saya tidak pakai akibatnya apa, dan dia menerima itu. Nah, baru kita rubah. Ya, Pak Fauzi. Baik, Oke, Jadi di lapangan terima kasih leader Pak harus mampu tuh Pak. Ya, oke, baik Pak Wahono.